Allah saja. Ya, hati-hati. Kita itu kalau minta tolong kepada siapa, Bu? Allah saja. Ya, hanya kepada Allah kita itu memohon perlindungan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu lagi naik mobil, kemudian lewat hutan yang sepi, wah, awas ya, nggak ada lagi yang bilang permisi mbak. Ngapain permisi sama mbak siapa? Saya tanya. Coba lihat, pahami betul Bu. Surah An-Nas nih, qul a'udzu birabbin nas. Aku memohon perlindungan kepada Allah, Rabb An-Nas, Tuhannya manusia. Gitu ya. Jadi kalau sudah duduk di majelis ilmu ya, sudah ngaji di RBQ As-Salihin, Masya Allah tauhidnya harus lebih kuat lagi. Gak ada namanya permisi mbak, punten mbak, saya gak ngapa-ngapain mbak, mau ngapa-ngapain juga kenapa gitu loh. Itu sudah kalau lewat-lewat tempat-tempat yang memang mungkin ini loh, sebetulnya saya tuh gini loh Bu. Kenapa sih kita tuh sampai berpikir ke situ? Karena kita itu dari kecil suka nonton tontonan yang merusak akidah. Ya, tontonan-tontonan yang penuh khayal. Dulu itu ada, ya ini mesti ibu ini masih menangi film-film Mak Lampir ini mesti. Nah, itu saya masih kecil, saya masih balita kalau nggak salah. Tapi gara-gara Mak Lampir ini tidak bubar-bubar, sampai saya besar pun masih ada Mak Lampir ini sudah berapa ini. Nggak boleh ditonton kayak gitu tuh loh, Misteri Gunung Merapi kalau nggak salah judulnya. Nah, kan? Ya Allah. Gara-gara nonton itu akhirnya kan kita berpikir ada nenek-nenek yang ketawanya ngikik-ngikik gitu. Nah, coba kalau kita tidak nonton seperti itu, apa ada kepikiran gitu, nah sini nanti ada nenek-nenek rambut putih panjang-panjang? Ya, nggak mungkin gitu kan. Itu gara-gara tontonan kita Bu. Ya, itu yang merusak kita. Akhirnya kita berhalusinasi, padahal nggak ada. Gitu kan. Lewat tempat-tempat yang sepi gitu kan. Nanti ada putih-putih, nanti ada putih-putih lompat dari Allah gitu kan. Nah untuk apa? Mesti kecilnya sering nonton-nonton yang antara ada dan tiada. Wah dulu itu zaman saya kecil apa lagi ya? Pocong macem-macem lah itu ya Allah. Nah susana apalagi ya Allah itu ya. Jadi tolonglah mulai sekarang kita ya mungkin kalau sekarang kita kan sudah terlanjur saja dulunya sudah pernah nonton seperti itu, jadinya halusinasinya juga masih ada sampai sekarang. Baiklah kalau memang sudah terlanjur, tapi anak cucu kita sudah lah tolong ya. Sudah deh nggak usah nonton yang tidak bermanfaat ya, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pokoknya kalau kita nurut sama Nabi Bu, lurus hidup kita Bu. Kata Nabi apa? Seseorang yang imannya sahih, imannya baik itu kan tarkuhu ma la ya'ni. Mereka akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan nonton kayak gitu ada manfaatnya enggak? Nah, sudah karena kita melanggar perintah Nabi ya sudah akhirnya gede-gedenya mau wudu gitu ya. Malam-malam bangun wudu. Nanti kalau sholat pas salam ada yang waalaikumsalam. Nanti pas mau ke kamar mandi ada gini dari belakang, gitu kan? Enggak ada rambutnya tiba-tiba. Itu kan gara-gara kita sering nonton hal-hal yang tidak bermanfaat sejak kecil. Sudahlah, stop. Itu semua itu hanya halusinasi kita. Coba. Wah, ada hubungannya. Kalau Ustaz ngomong gitu, ya, ada hubungannya. Ayo, tauhidnya dikencengin. Nah, ya. Dan mereka itu memang ada, Bunda sekalian. Kita ini sedang hidup bersampingan ya memang ya. Mereka ada terus kenapa gitu kan? Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang melindungi kita. Maka sudah biasa saja. Mereka juga duduk dengerin. Ada yang itu biasa ya. Ada yang bisik-bisikin biar ngantuk. Dan biasa saja ya. Begitu ya. Jadi memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah Bu ya, tolong. Nggak ada amin, permisi, kulunun, nggak ada. Orangnya datang, nah jadi jangan ya, sudah, karena sudah ngaji maka sudah tahu bahwasanya memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di surah An-Nas ini kita diperintahkan untuk bertawassul dengan nama-nama Allah, ya. Di sini ada nama-nama Allah, Rabbin Nas ayat 1. Kemudian ayat kedua, Malikin Nas. Ayat ketiga, Ilahin Nas. Ya, bedah satu-satu. Kalau di ayat pertama Rabbin Nas, kalau di dalam Quran
terjemah Rabb itu kan Tuhan ya. Kita akan bedah lebih dalam lagi secara ilmu tafsir. Yang namanya Rabbun itu artinya penguasa, kemudian pengatur, kemudian pengurus ya. Jadi Allah itu yang menguasai makhluknya, yang mengatur makhluknya, yang mengurus makhluknya ya. Kita meminta perlindungan kepada Allah ya, Rabbin Nas. Tidak hanya Tuhan tapi juga penguasa, pengatur, pengurus. Saya berikan analogi sederhana Bu. Misalnya ibu-ibu sedang jalan di sebuah jalan gitu ya. Kemudian ada anjing. Nah, anjingnya ini ngejar-ngejar ibu. Ibu-ibu kira-kira lari gak? Lari lah Bos. Iya. Lari, kemudian larinya dengan ketakutan atau tidak? Takut. Tapi saat ibu lari sambil ketakutan, kemudian gak lama pemilik anjingnya itu datang, kira-kira ibu masih takut atau sudah aman? Tenang. Kenapa? Sudah datang, gitu kan? Pasti si anjingnya ini nurut dengan pemiliknya karena mereka ada di kuasanya si pemiliknya. Nah, sama Bu. Syaitan, kemudian godaan syaitan, bisikan syaitan. Kalau kita sudah memohon perlindungan kepada Allah, mereka itu punya siapa tuh Bu? Nah, syaitan, godaan-godaan, keburukan-keburukan di sekitar kita itu dalam genggaman Allah. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah, terus apa lagi yang perlu kita khawatirkan? Gitu loh. Jadi analogi sederhananya seperti itu Bu. Kalau kita dikejar sama anjing saja, ada pemiliknya datang, apalagi dengan waswas syaitan, godaan syaitan, sudah a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, baca dengan hati Bu. Ya, yakinlah Allah itu yang akan melindungi kita. Sudah, syaitan itu di dalam genggamannya Allah semua. Keburukan-keburukan itu di dalam genggamannya Allah semua. Kalau Allah sudah melindungi kita, siapa lagi yang bisa menembus perlindungannya Allah? Siapa yang bisa menembus perlindungannya Allah? Tidak ada. Ya. Setelah setakap apapun syaitan, tidak bisa menembus perlindungannya Allah. Ya. A'udzu birabbin nas. Ayat kedua, malikin nas. Apa arti malikin nas? Raja manusia. Jadi raja di atas segala raja itu adalah Allah, ya, Allah. Kalau raja sekarang itu raja sementara Bu. Raja di muka bumi ini hanya raja sementara. Pasti nanti akan meninggal, digantikan lagi, meninggal, digantikan lagi, begitu. Dan kadang-kadang yang namanya raja adalah sifat tidak adil, adalah sifat tidak bijaksana kepada rakyatnya, pasti. Tapi namanya Allah, Malik, manusia tidak pernah menzalimi hambanya. Gitu ya. Jadi Allah itu adalah raja dari segala raja. Dan kelak di hari kiamat ibunda sekalian, Allah akan berkata di hadapan seluruh makhluknya. Saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan berkata, Anal Malik, Anad Dayyan, kata Allah, akulah raja dan akulah maha pemberi pembalasan. Aina mulukul ard, kata Allah. Mana raja-raja dunia? Kata Allah. Semua takut, terdiam, tidak ada yang berani menjawab. Itu kelak di hari kiamat, raja dari segala raja akan segera mengadili kita semua, memberikan balasan atas setiap apa yang kita perbuat di atas muka bumi ini. Itu ya. Jadi Allah adalah raja dari segala raja, Malikin nas. Kemudian ayat 3, Ilahin nas, sesembahan manusia. Jadi kalau misalkan kita ucapkan la ilaha illallah, apa artinya? Tidak ada Tuhan. Sudah belajar tadi, ilahin nas, sesembahan manusia. Berarti la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ya, itu ya. Jadi di sini ilah itu punya dua arti. Ilahun di dalam ilmu tafsir itu punya dua arti. Yang pertama ma'budun. Ma'budun artinya yang disembah. Satu-satunya yang disembah hanya Allah kan, ma'bud yang satu-satunya disembah. Kemudian yang kedua, arti yang kedua adalah ghayatun.
Ya, ghayatun artinya tujuan. Ya, jadi kita kan hidup ada tujuannya. Tujuan kita kembali kepada Allah. Ghayatun. Makanya kan ada nasyidnya. Allahu ghayatuna, ada kan gitu ya. Ghayatun itu tujuan, ya. Tujuan, gitu ya. Jadi kita bertawassul, kita berdoa, kita memohon perlindungan, ya. Dari siapa? Ya, kepada siapa kita memohon perlindungan? Kepada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, subhanallah. Ya, dengan nama-nama indahnya Allah, 3 nama-nama indahnya Allah, kita memohon perlindungan dari apa? Sampai 3 kali kita memohon perlindungan, berarti yang datang setelah itu adalah keburukan yang sangat besar. Sampai 3 kali kita memohon perlindungan kepada Allah. Berarti di ayat keempat ini adalah keburukan yang sangat besar efeknya ke dalam kehidupan kita. Keburukan apa itu? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Nah, di sini ibunda sekalian, kita perlu menggarisbawahi kata waswas. Was-was di dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Tapi artinya apa bu kalau was-was itu? Khawatir, gelisah, itu was-was ya. Beda dengan was-was di dalam bahasa Arab. Was-wasun di dalam bahasa Arab itu artinya yang suka memberi bisikan-bisikan. Nah, jadi bisikannya tidak hanya sekali bu, ya. Memberi bisikan itu berkali-kali. Itu namanya was-was. Kemudian itu was-was ya. Kalau al-khannas ya, di dalam ilmu tafsir arti dari al-khannas itu yang suka kembali. Yang suka kembali. Kalau di dalam terjemahan yang bersembunyi ya. Tapi kita lebih membahas secara ilmu tafsir yang lebih dalam lagi. Al-khannas artinya apa bu? Yang suka kembali. Maksudnya apa? Bu, syaitan. Ya, ini nggak apa-apa, saya bongkar saja kedok-kedoknya syaitan, nggak apa-apa ya, walaupun mereka juga ada di sini ya. Jadi syaitan itu ibunda sekalian, syaitan itu punya, memang kan syaitan itu sifatnya buruk semua ya. Wah, buruk, menjerumuskan, menyesatkan dan lain sebagainya. Tapi ada satu sifat yang baik sebetulnya. Apa itu sifat baiknya syaitan? Tidak, nah betul, pantang menyerah. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah tuh ceritanya syaitan goda kita gitu ya, kemudian lapor ke bosnya gitu. Wah iblis, sudahlah, itu Bulana susah banget ditembus bentengnya gitu ya. Saya nggak mau goda Bulana itu, sudahlah, saya dilepas saja jabatannya. Nggak ada ceritanya seperti itu. Ya, syaitan itu gigih banget, super gigih. Nggak bisa goda kita dari kanan, goda dari kiri. Nggak bisa lagi dari depan, nggak bisa lagi dari belakang, nggak bisa lagi pergi bentar, tapi kembali lagi. Gitu. Pergi lagi kenapa? Diskusi. Gimana ini? Pulang ini? Oh ya gini aja, balik lagi. Itu loh bu. Dari ceritanya syaitan itu putus asa. Maka jangan kalah sama syaitan bu. Oh ustazah huruf sopnya amil banget. Ya Allah. Huruf sopnya ya Allah. 2 tahun saya digolesin huruf ustazah. Dan pernah lulus. Mesti kurang. Yang pangkal lidah dinaikkan ya Allah, bingung saya. Kok kalah sama syaitan bu? Cerita logik bu. Ya, jadi gak masalah, gak bisa merusak terus besok berangkat ngaji, gak bisa lagi terus berangkat ngaji, gak apa-apa ya, pantang menyerah gitu kan. Masa kita kalah dengan syaitan ya. Jadi tidak pernah putus asa. Dan ada sebuah hadis ibunda sekalian. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jika dikumandangkan azan. Nah, kita kan dalam satu hari azan berapa kali bu? 5 kali. Setiap syaitan dengar azan bu, mereka akan lari bu, lari terbirit-birit, ya, sambil terkentut-kentut. Serius, ini ada hadisnya. Dan mereka sengaja mengencangkan suara kentutnya, biar apa? Biar mereka nggak dengar azannya. Mereka lari terbirit-birit. Ya. Kemudian setelah azan selesai, dia akan kembali, gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu, saya pernah dengar hadis Rasulullah. Kalau dengar azan kan syaitan pergi, yes, rumahku bebas dari syaitan. Tidak, kembali lagi. Dibilang tadi itu ya, sifatnya syaitan tidak putus asa. Dia pergi, kemudian kembali lagi, pergi untuk kembali. Luar biasa ya. Kemudian selesai itu, kemudian ketika mereka mendengarkan iqamah, Allahu akbar, la ilaha illallah, pergi lagi sejauh-jauhnya. Setelah iqamah selesai, balik lagi, gitu loh.
Jadi jangan merasa yes, pergi ke setannya, yes, gak ada setan. Tidak, balik lagi. Setelah kembali, dia akan berdiri di samping orang-orang yang sholat, kemudian dia akan membisikkan apa? Ulkur kada, ulkur kada, ulkur kada. Apa artinya? Ingat ini, ingat itu, ingat anaknya belum dijemput, ingat udah mendung jemurannya, ingat kompornya bentar lagi belum dimatiin gitu kan. Ingat kamu belum tanda tangan cek ini, cek itu, terus ingat belum balas WA, tadi ngutang dari tadi, terus kayak gitu. Seperti itu. Jadi subhanallah, sampai kadang-kadang kita itu sebelum sholat itu tidak mikir apa-apa dulu, tapi kok pas sholat keluar semua ya memorinya. Yaitu memang kerjaannya setan. Jangan oleh ke saya. Enggak ya. Jadi begitu. Itu memang tugas dari syaitan. Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Ya, ingat ini, ingat itu. Jadi seorang yang sholat akan terus terganggu. Ya. Makanya kita harus memahami ini ya, memahami surah Mu'awwidzatain ya. Sebelum sholat gimana caranya? Kita kalau paham hadis ini, ya Allah, hamba mau sholat ya Allah. Muhammad ya Allah, lindungi hamba ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah ya Allah. Jadi kita berusaha fokus dari awal, gitu kan. Kalau nggak tahu, ya dari awal kita nggak ada waspadanya sama sekali, ya kan. Merasa itu semua fitrah. Ya memang fitrahnya kalau orang sholat itu kayak gitu. Saya tanya sama teman-teman saya juga iya. Tiba-tiba sholat kepikiran orang utang belum nagih, tiba-tiba apa, gitu kan. Enggak, itu bukan sesuatu yang harus kita remehkan, enggak. Kita harus dari awal sebelum sholat siapkan hati, tata hati, fokus bismillah, mohon perlindungan kepada Allah, baru setelah itu sholat ya, gitu ya. Jadi dia itu pergi dan datang kembali, makanya kenapa dinamakan al-khannas ya, min syadril waswasil khannas, dari kejahatan yang suka membisik-bisik dan suka kembali kepada kita mohon perlindungan kepada Allah ya. Bahaya sekali loh Bu, itu namanya pengaruh dari bisikan syaitan. Kemudian ini ada perkataan Imam Ibnul Qayyim. Jadi ada 5 tahapan syaitan saat menggoda manusia ya. Jadi ini perkataan Imam Ibnul Qayyim. Beliau menjelaskan bahwasanya syaitan saat menggoda manusia itu ada 5 tahapan. Yang pertama, tahapan yang pertama itu dimulai dengan bisikan-bisikan. Nah, jadi pasti Bu, kita tuh namanya bisikan itu Bu, kayak di dalam hati tuh kayak ada gemuruh gitu, kayak ada terbesit. Maksud ya itu namanya bisikan-bisikan di dalam hati kita. Ya, tapi belum dilakukan ya. Jadi cuma sekedar terbesit gitu ya di dalam hati, itu namanya bisikan syaitan. Jadi syaitan suka membisik-bisikan, ini lezat, ini enak, ini nikmat, ayo lakuin, gak apa-apa, ayo sekali aja. Nah itu syaitan. Lama, ayo buka hatinya, buka WA-nya, nggak ada yang penting, padahal nggak ada yang baca, gitu kan? Jadinya lari mana status, itu statusnya bulan, lihat itu mobil baru, lihat sebelah lagi statusnya, terus sampai jam 2, nggak sholat, ya, nggak sholat, ya, subhanallah, itu bisikan syaitan, ya, jadi itu bisikan syaitan. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua, sampai kita itu berkehendak. Kalau tadi kan dimulai dari bisikan-bisikan, yang kedua berkehendak. Jadi syaitan itu membuat kita ada keinginan untuk melakukan, didorong terus, ya, didorong terus oleh syaitan, dibisikkan terus sampai kita itu ada keinginan untuk melakukan maksiat itu. Sudah selesai, tahap ketiga menghiasi kemaksiatan. Nah, ini sifat namanya tugasnya syaitan menghiasi kemaksiatan dengan keindahan. Wah, ya. Misalkan naudzubillah ini tentang misalkan kita katakanlah tentang perzinahan ya. Syaitan akan menggambarkan itu wanita dalam keberadaan tubuhnya dan lain sebagainya, bagaimana cantiknya, parasnya dan lain sebagainya. Dia akan memberikan bayangan-bayangan kelezatan sehingga membuat lupa akibatnya. Kita sebagai manusia sampai lupa akibat berbuat itu apa. Gitu ya. Jadi dihiasi dengan kenikmatan, kelezatan, keindahan, padahal itu kan maksiat. Gitu. Makanya di surah Al-Hijr ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la
ughwiyannahum ajma'in. Ya, syaitan itu akan menjadikan kejahatan terasa indah. Gitu. Ya, dan akan aku sesatkan mereka semua. Itu sudah ikrarnya syaitan, Bu. Syaitan suka menyesatkan manusia. Ya. Jadi memang mereka suka menghiasi, ditunjukkan indah-indahnya, Bu. Ya, nggak mungkin syaitan itu membayang-bayangkan kepada kita itu azab neraka, kemudian wah nanti efek buruknya, enggak, dikasih tahu efek indah-indahnya saja, ya, indah-indahnya. Kemudian yang keempat, sampai akhirnya kita dibuat bertekad untuk melakukan kemaksiatan itu. Jadi mereka memanggil teman-temannya, mereka memanggil komplotannya untuk membuat kita akhirnya bertekad melakukan kemaksiatan. Makanya di surah Maryam ayat 83, surah Maryam ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna arsalna asy-syayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza." Artinya syaitan itu berkumpul. Nah, manggil teman-temannya. Jadi kita tuh sukanya dikeroyok sama komplotan syaitan. Syaitan itu berkumpul menghasung atau mendorong orang-orang kafir untuk berbuat maksiat. Ya, gitu ya. Jadi mereka itu sukanya main keroyokan. Kalau kita sudah mulai kelihatan ingin melakukan kemaksiatan, tambah dibuat panggil syaitan-syaitan yang lain sehingga kita tambah pengen, tambah berazam untuk melakukan kemaksiatan. Sampai akhirnya yang kelima, sampai kita masuk ke tahap terjerumus. Yang kelima, terjerumus, sampai kita terjerumus, barulah kita terasa penyesalan di akhir. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan tadi itu dosa maksiat, dosa perzinahan misalkan, kita kan tahu ya keburukan perzinahan itu apa? Kenikmatannya cuma sesaat, keluarga berantakan, musibah di alam barzakh, belum lagi nama baik tercoret, hidup gak tenang, kebahagiaan dicabut, azab di akhirat. Itu kan banyak sekali ya keburukan-keburukan efek dari berzina. Semua itu bermula dari apa tadi nomor satu? Bisikan. Dari awal itu bisikan dulu. Makanya kalau kita sudah merasa hatinya sudah gak enak nih, kok kayaknya mau melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan syariat, sudah ada gemuruh di hati, langsung istighfar, langsung memohon perlindungan kepada Allah. Jangan malah didengarin terus iya kayaknya sih benar juga, kalau cuma sekali kayaknya nggak apa-apa deh. Nah gitu jangan. Jadi kalau kita sudah tahu ada gemuruh di hati, ayo langsung langsung mohon perlindungan kepada Allah agar bisikan-bisikan itu tidak sampai terlahir menjadi perbuatan, gitu kan? Ya, jadi kita harus tahu bahwasanya siasat syaitan itu selalu berawal dari bisikan. Ya. Kemudian alladzi di ayat 5 al-misi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Makanya kita tuh kan suka sok gak enak gitu hatinya ya. Kalau mau berbuat buruk kira-kira ibu senang atau gak enak, Bu? Enak. Itu sudah vital sebetulnya. Tanya kan? Iya. Dilakuin gak ya? Nah ini tuh sebetulnya syaitan ya, sedang bergemuruh di dalam dada kita, maka cepat-cepat memohon perlindungan kepada Allah. Di ayat 6, minal jinnati wal nas, dari golongan jin dan manusia. Di ayat 6 ini ada dua penafsiran ya. Jadi bisa jadi yang digoda dari golongan jin dan manusia, atau yang menggoda itu dari golongan jin dan manusia. Bisa jadi syaitan itu juga menggoda sesama jin. Ya, sesama jin tidak hanya menggoda kita, tapi juga menyesatkan jin lain yang baik, digoda oleh mereka agar mereka melepaskan keimanannya. Ya, sedangkan penafsiran yang kedua, ini adalah yang menggoda, jin dan manusia ini yang menggoda. Ya, ada nggak syaitan dari bentuk manusia? Ada nggak syaitan berbentuk manusia? Ada, banyak ya. Jadi di ayat 6 ini kita belajar bahwa yang namanya syaitan tidak mesti jin, tapi dari golongan manusia ada juga syaitan.
Nanti kita akan bahas apa bedanya jin, iblis, syaitan. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan masuk ke surah Al-An'am dulu. Di surah Al-An'am ayat 112. Al-An'am ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Sebentar Bu, saya mau ini dulu. Kata Allah, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Setiap nabi itu punya musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Sebagian membisikkan pada lain perkataan-perkataan indah untuk menipu. Itu jadi ada syaitan berbentuk manusia ya. Misalkan teman-teman seangkatan, teman-teman di dunia maya, kok dia selalu ngajak aku ke arah yang buruk ya? Berarti dia syaitan ya. Dan memang jadi syaitan itu tidak selalu berbentuk jin. Nah sekarang kita akan membahas tentang perbedaan iblis dan syaitan. Atau bisa juga kita membahas begini saja, makhluk Allah ya, makhluk Allah yang bernama manusia dan jin itu terbagi menjadi dua ya. Ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Jin juga begitu, ada jin yang baik, ada jin yang buruk ya. Jadi jin itu ada loh yang solih, jin itu ada loh yang baca Al-Quran, jin itu ada loh yang berdakwah, ada. Tapi mereka ya. Jadi jin ada yang baik, ada yang buruk, manusia ada yang baik dan buruk. Nah, yang buruk itu dinamakan syaitan. Jadi syaitan itu sifat buruk. Ya, kalau ada jin yang senantiasa menyesatkan, senantiasa berbisik tentang kekejian, kekufuran, keburukan, dia syaitan. Manusia juga gitu. Kok dia jadi manusia selalu ngajakin ke keburukan ya? Selalu ngajakin kita itu menjauh dari majelis ilmu ya, menjauh dari Allah, berarti dia syaitan, gitu kan? Jadi syaitan itu sifat tuh, sifat ya yang ditempelkan pada manusia atau jin yang selalu mengajak kepada keburukan. Nah, terus iblis itu siapa? Iblis itu adalah bosnya syaitan, gitu loh. Jadi yang meminta perpanjangan umur kepada Allah itu siapa? Iblis. Jadi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai hari kiamat itu namanya iblis. Kalau jin apakah bisa mati? Bisa. Gitu loh, ya. Jadi jin, syaitan di bawahnya iblis itu semua bisa mati. Cuma iblis saja yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Gitu ya. Jadi bukan berarti iblis itu tidak mati, tapi saat hari kiamat. Gitu ya. Kalau iblis saja oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan doanya, Bu, kenapa kita harus putus asa berdoa kepada Allah? Gitu ya. Kayaknya aku nggak bisa diurus berdoa sama Allah, aku sudah terlalu jauh sama Allah, kayaknya Allah nggak akan mengabulkan. Loh, iblis saja loh dia kabulkan, Bu, minta perpanjangan umur sama Allah, iblis saja dikabulkan, apalagi ibu yang sholat, yang sedekah, yang puasa, ibu lebih berpeluang dikabulkan doanya oleh Allah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ya, itu. Jadi itu bedanya ya, tadi syaitan, iblis, kemudian manusia yang menjadi syaitan itu ada. Dan di surah Al-Ahqaf, ayat 29, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Artinya di surah Al-Ahqaf ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu wahai Muhammad sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi ada jin itu yang ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat, jin itu duduk. Ya, jin-jin yang muslim, yang solih itu duduk dengarkan Rasulullah sedang membacakan ayat-ayat. Kemudian, ya, ketika menghadirinya mereka berkata diamlah. Dalam artian jin-jin yang duduk itu kemudian diikuti oleh jin yang lain, kan mereka ribut ya. Kemudian dikatakan oleh jin yang muslim, diam. Rasulullah sedang membaca ayat-ayat Allah, disuruh diam sama jin-jin itu. Ketika bacaannya selesai, Rasulullah selesai membacakan Al-Quran,
mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Jadi mereka berdakwah kepada kaum jin yang lain. Wahai kaum jin, berimanlah kepada Allah. Wahai kaum jin, berimanlah kepada Rasulullah. Wahai kaum jin, takutlah kalian kepada Allah. Mereka berdakwah, gitu ya. Jadi mereka pun juga sama seperti kita ya, ada yang berdakwah, sholat dan lain sebagainya, tapi berbeda alamnya ya. Sedangkan jin yang senantiasa berbuat buruk, itu namanya syaitan, dan mereka suka mengganggu kita, padahal kita alamnya lain ya Bu ya. Yaitu karena saking buruknya sifat mereka sampai mereka itu juga mengganggu kita walaupun kita itu di alam yang lain. Ya, jadi minal jinnati wan nas. Ini keburukan dari jin dan manusia ini sangat dahsyat sekali efeknya. Kalau kita nggak memohon perlindungan kepada Allah, kita hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, nggak bisa. Ya, memang jin itu kan lemah ya, tipu daya mereka lemah ya. Tapi jangan sampai kita sombong, nggak mau minta perlindungan kepada Allah. Nggak perlu, aku kuat kok, mau dibisikin dari mana-mana, aku tahu kok kalau itu godaan setan. Nah, jangan seperti itu ya. Kita tuh butuh Allah. Kita butuh Allah, perlindungannya Allah yang tidak bisa ditembus oleh siapapun makhluknya. Ya, coba kita ulang lagi ya, dari ayat 1 sampai 6. Kita betul-betul membaca dengan mengingat-ingat kembali apa tadi yang sudah kita bahas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, yang mengatur manusia, yang mengurus manusia, ya, yang menguasai manusia. Ya. Kemudian Malikin nas, aku juga memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, Raja manusia. Ilahin nas, Engkau juga sesembahan manusia ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Min syarril waswasil khannas, aku memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari kejahatan, bisikan-bisikan yang senantiasa kembali kepadaku ya Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mereka senantiasa membisikkan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin yang buruk yang jahat maupun manusia yang buruk dan jahat. Ya Allah, hamba mohon perlindungan darimu ya Allah. Jauhkan mereka dari aku ya Allah. Gitu. Subhanallah. Jadi kalau selama ini cuma Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, biasa ngomong gitu. Enggak ada mikir-mikir Allah Rabb semesta alam, Allah Raja segala raja, itu yang syaitan senantiasa membisikkan ke dalam dada kita setiap hari, kembali lagi pergi, kembali lagi pergi, kembali lagi. Tidak pernah mikir ke sana. Sekarang ketika membaca surah An-Nas, perlahan-lahan Bu, sambil dipahami, sambil diingat-ingat lagi apa maknanya. Ya, sehingga ayat itu akan berefek pada hati kita. Kita akan bergetar saat menyebut nama Allah. Kita betul-betul sungguh-sungguh saat berlindung kepada Allah. Kalau selama ini baca surah An-Nas ya tidak merasa minta perlindungan, gitu kan? Ya biasa saja, pulau birabbin nas, malikin nas, dan biasa saja, tidak merasa memohon perlindungan. Tapi ketika sudah belajar tadabbur, ya Allah, hadirkan hatiku. Kita betul-betul merendah di hadapan Allah. Kita sedang memohon kepada Zat yang Maha Tinggi, Zat yang Maha Melindungi. Dari apa? Dari kejahatan siapapun yang ada di sekitar kita. Begitu ya. Coba sekarang kita bersama-sama baca ta'awudz, basmalah, baca dari ayat 1 sampai 6. Perlahan-lahan sambil kita itu apa? Kita sambil menghadirkan maknanya. Ya, kita pahami maknanya bersama-sama perlahan-lahan. Ya, wahid, idnan, salatah, dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
Masya Allah, mudah-mudahan terasa bedanya ya Bu ya. Yang awal tadi baca nggak paham gitu artinya, sekarang kita semakin merasa rendah, semakin merasa kecil di hadapan Allah, semakin merasa bahwasanya ternyata ya di sekitar kita tuh banyak sekali keburukan-keburukan yang kadang-kadang kita nggak paham, kita tidak sadar bahwasanya itu adalah keburukan, gitu kan? Jadi kalau ibarat kata ibu dan sekalian ya, sekarang itu kan sudah banyak beredar di WhatsApp. Ibu, pokoknya kalau misalkan ada yang ketok-ketok pintu pakai baju ini, bawa sertifikat apa, jangan percaya ya Bu ya. Itu sudah ada korbannya, itu adalah seorang yang penipu. Nah, kan sering ya kita dapat WhatsApp seperti ini foto orangnya, pokoknya jangan dibukakan pintu, itu adalah penipu misalkan. Setelah kita tahu seperti itu, akhirnya kita gimana Bu? Semakin waspada. Jangan sampai aku membukakan pintu kalau seperti ini ciri-cirinya seperti itu. Dan memang itu kita tuh harus tahu Bu, harus tahu musuh kita, harus tahu bahaya di sekitar kita, kita harus tahu. Sama seperti kita mentadabburi surah An-Nas, akhirnya kita tahu kan betapa dahsyatnya bisikan-bisikan syaitan. Setiap sholat selalu diingatkan ini, diingatkan itu sama syaitan, kita tahu, sehingga kita waspada, gitu kan? Kita waspada, kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah. Jadi dengan memahami surah An-Nas ini, akhirnya kita menjadi hamba Allah semakin tenang. Oh iya, alhamdulillah aku punya Allah. Tenang gitu ya. Enggak paranoid ya. Oh, apa-apa itu di mana ya? Aduh gimana ya? Enggak usah. Langsung kembali kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kita lebih tenang, tahu apa yang harus kita lakukan, tahu harus lari kemana, tahu harus memohon perlindungan kepada siapa.